Film ini dimulai pada tanggal 7 Oktober 2007 di sebuah kamp pelatihan Korps Marinir Amerika Serikat. 4 hari kemudian, Kapten Sam Cahill menerima tugas berbahaya untuk dikirim ke Afghanistan. Sebelum berangkat, ia menulis sebuah surat perpisahan penuh emosi yang dititipkan kepada komandannya dengan harapan surat itu tidak pernah sampai ke tangan istrinya. Karena itu hanya akan dikirim bila ia tidak kembali hidup-hidup. Setelah itu, Sam pulang ke rumah memperlihatkan sosoknya sebagai seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab. Ia hidup bersama istrinya yang penuh kasih bernama Grace serta 2 putri kecil mereka yaitu Isabel dan Maggie. Namun berbeda dengan Sam yang disiplin dan terhormat, adiknya yaitu Tommy Cahill baru saja dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman karena perampokan bank. Sam kemudian menjemput adiknya, lalu mereka pergi bersama menuju rumah keluarga. Suasana rumah terasa hangat ketika Grace menyiapkan makan malam khusus untuk merayakan kebebasan Tommy. Namun ketika Tommy datang, ia disambut dingin oleh keponakannya yang tidak menyukainya. Meski begitu, seluruh keluarganya akhirnya duduk bersama untuk makan malam, merayakan kebebasan Tommy sekaligus melepas keberangkatan Sam ke medan perang. Dalam acara itu, ayah mereka yang bernama Hank yang sudah tua dan keras kepala kembali menunjukkan sikap pilih kasih. Ia memuji Sam sebagai pahlawan negara, tetapi merendahkan Tommy yang dianggap tidak berguna. Try mimicking your brother, huh? For change? Dad. He's serving his country. Don't you ever forget that. Your brother's a hero. Food is great, Elsie. Thank you. Prison food? Tommy! Pertengkaran pun terjadi hingga Hank meninggalkan rumah dengan marah. Malam itu sebelum tidur, Sam melepas cincin pernikahannya. Grace kemudian menggantungkan cincin itu di lehernya sendiri sebagai simbol cinta, seolah ingin selalu membawa Sam bersamanya. 5 hari kemudian, Sam sudah berada di gurun Afghanistan. Ia bahkan merasa seakan tanah asing itu sudah menjadi rumah kedua baginya. Dengan ponselnya, ia merekam reruntuhan peralatan perang yang hancur. Namun tak lama kemudian, helikopter yang ia tumpangi bersama pasukannya ditembak jatuh, membuat mereka terhempas di tanah. Sementara itu di rumah, Grace yang sedang mandi terkejut mendengar bel rumah berbunyi. Putri sulungnya yang membuka pintu menemukan 2 tentara berdiri di depan, datang untuk menyampaikan kabar buruk di mana Sam dinyatakan telah tewas dalam kecelakaan helikopter. Grace seketika hancur mendengar itu. Ia menolak kenyataan itu, berulang kali memutar video lama Sam dan mencoba menelepon nomor suaminya meski hanya terdengar pesan suara. Malam harinya, Tommy yang mabuk kemudian datang untuk mengembalikan mobil. Ia terkejut melihat Grace menangis hanya karena lampu mobil pecah, namun tangisan itu ternyata meledak karena ada kabar duka bahwa Sam kini telah tiada. Sam's dead. He's dead, Tommy. Let him go over there, Grace. Tommy. For what now, huh? Tommy menjadi orang terakhir yang tahu berita itu karena sepanjang hari ia tidak bisa dihubungi. Ia pun marah, menyalahkan keadaan, dan berkata bahwa Sam seharusnya tidak dibiarkan pergi ke Afghanistan. Dalam kesedihan, ia kembali ke rumah orang tuanya dan duduk di beranda hingga ibu tirinya menemuinya meski ia memilih menyendiri. Esokan harinya, Grace menyiapkan kedua putrinya untuk menghadiri pemakaman meski keduanya menolak mengenakan gaun hitam. Di pemakaman yang penuh kesedihan itu, Grace menerima surat perpisahan Sam yang dulu dititipkan kepada komandannya. Ia sebenarnya takut untuk membacanya sehingga surat itu kembali ia simpan. Sementara itu, Hank yang mabuk berusaha menyetir pulang, namun Tommy merebut kunci agar ayahnya tidak celaka. Perdebatan mereka kemudian kembali pecah. Hank menuduh Tommy tak pernah berguna, sementara Tommy membalas bahwa Hank juga bukan ayah yang baik karena hanya memenuhi kepala Sam dengan mimpi kosong tentang militer. Pertengkaran itu berakhir dengan Hank pergi begitu saja. Namun kenyataan itu sebenarnya berbeda. Di Afghanistan, Sam ternyata masih hidup bersama seorang prajurit bernama Joe. Mereka ditangkap oleh Taliban dan dijebloskan ke dalam Zindan, penjara bawah tanah yang gelap dan sempit. Sam meminta Joe untuk tetap diam dan jangan mengatakan apapun.
Di sisi lain, Tommy yang mabuk kemudian menelepon Grace pukul 3 pagi meminta uang karena ia kekurangan $47 untuk membayar utangnya di bar. Grace dengan terpaksa menolongnya di tengah malam lalu membawanya pulang. I have 2 little girls sleeping in a... You think you're funny? Esoknya, Tommy terbangun oleh suara keponakannya yang membuat bolu untuk menghibur ibunya. Ia mencoba menenangkan mereka meski Maggie tetap menolak. Tak lama kemudian Hank muncul, kali ini dengan sikap lebih tenang. Ia meminta maaf kepada Tommy dan mengatakan bahwa masalah utamanya bukanlah kepintaran, melainkan sikap Tommy yang selalu menyerah pada apapun yang ia lakukan berbeda dengan Sam. Sementara itu di penjara Taliban, Sam melihat helikopter melintas di atas, mencoba memberikan tanda dengan merusak papan penutup, namun langsung diancam dengan senjata. Sebagai hukuman, ia diberikan batu besar agar tetap duduk dan tidak bisa bergerak. Hari demi hari, penderitaan mereka semakin parah. Joe mulai kehilangan harapan, menyalahkan Sam karena telah menyelamatkannya. Ia lebih memilih mati daripada hidup dalam siksaan. 2 bulan kemudian, mereka dipaksa untuk menyaksikan seorang pria Afghanistan dieksekusi hanya karena menelepon istrinya. Welcome. Pemimpin Taliban mengatakan bahwa Amerika tidak berhak ikut campur di tanah mereka. Sam diminta menyampaikan pesan ini atau akan dipaksa dengan cara lain. Di rumah, Grace perlahan menjalani kehidupan baru. Tommy teringat perkataan Hank tentang dapur Grace, memutuskan merenovasi dapur rumah kakak iparnya tanpa sepengetahuan Grace. Renovasi itu melibatkan teman-temannya, bahkan anak-anak, hingga suasana rumah kembali hidup. Namun ketika Grace membuka lemari untuk mengambil pakaian Sam, kesedihannya tiba-tiba meledak. Ia membongkar seluruh isi lemari sambil menangis. Take it all. Stay strong, Private. Yes, sir. Oh, guys! Fuck! Oh, fuck! Kembali ke Afghanistan, Sam mengalami titik terendah. Ia diikat, disiksa dengan air, lalu dipaksa memilih antara hidup atau mati. Jauh kemudian disiksa dengan besi panas hingga akhirnya menyerah. Di depan kamera, Joe dipaksa menyatakan bahwa Amerika tidak berhak berada di Afghanistan dan bahkan menyebutkan bahwa Sam memiliki 2 putri kecil. Hal itu semakin menghancurkan mental Sam. Afghanistan belongs to its people. We have no business being here. Sementara itu di rumah, renovasi dapur selesai bersamaan dengan ulang tahun Grace. Semua orang mengucapkan selamat, meski sosok yang paling ia rindukan tidak ada. Musim dingin kemudian tiba, Isabel mulai merasa cemburu karena semua orang lebih memperhatikan adiknya. Tommy mencoba menghiburnya dengan mengenang masa lalu ketika Sam menyelamatkannya dari tenggelam. Mereka bahkan bermain di arena es dan Grace terkejut melihat betapa baiknya Tommy bergaul dengan anak-anak. Dalam kesehariannya, Tommy mencoba untuk berubah. Ia mendatangi pegawai bank yang dulu ia ancam saat perampokan. Pegawai itu mengaku hidup dalam ketakutan bertahun-tahun. Tommy kemudian menceritakan pengalaman itu kepada Grace, membuatnya bangga. Malam itu mereka berbincang tentang masa sekolah. Grace mengaku dulu tidak menyukai Tommy yang suka mabuk dan berkelahi. Obrolan itu kemudian membuat mereka hanyut dalam perasaan hingga tanpa sadar mereka pun cucus-cucus. Grace segera menyadari kesalahannya, keluar untuk menenangkan diri, sementara Tommy menangis diam-diam. Dan surat peninggalan Sam tetap belum dibuka, seolah menjadi simbol bahwa luka itu masih belum bisa disembuhkan. Di Afghanistan, Sam dan Joe terus mengalami siksaan kejam dari para Taliban hingga pada suatu hari, Sam diberi sebuah pipa besi dan dipaksa untuk menghabisi nyawa Joe. Mereka mengancam jika Sam menolak maka keluarganya di rumah akan dijadikan korban.
Dengan hati yang hancur dan penuh penderitaan, Sam akhirnya terpaksa memukuli Joe sampai tewas, sementara semua itu direkam oleh kamera mereka. Kill him or I will kill you. It's you or him. Tidak lama setelah itu, pasukan Amerika melancarkan serangan ke markas Taliban. Sam nyaris ikut terbunuh, namun berhasil selamat ketika salah satu anggota Taliban ditembak jatuh. Kamera berisikan rekaman eksekusi pun ikut musnah dalam kobaran api itu, dan Sam berhasil dibebaskan dari tahanan. Sementara itu di rumah, Tommy sedang bermain bersama anak-anak ketika telepon berdering. Grace mengangkatnya dan betapa terkejutnya ia mendengar kabar bahwa suaminya ternyata masih hidup. Seluruh keluarga pun kemudian bergegas menyambut Sam di bandara. Hey, what's going on? Sir, welcome home. Suasana penuh haru menyelimuti pertemuan itu. Tommy ikut bangga, namun di sisi lain juga diliputi kesedihan yang sulit dijelaskan. Sesampainya di rumah, anak-anak dengan gembira memperlihatkan dapur baru yang sudah direnovasi oleh Tommy bersama teman-temannya. Malam itu, Sam berbaring di ranjang sambil memeluk istri dan anak-anaknya erat-erat, seakan tidak ingin melepaskan mereka lagi. Namun ketika Grace menemaninya di kamar mandi, Sam menunjukkan sikap yang dingin dan aneh. Jelas terlihat bahwa ada sesuatu yang sudah berubah dalam dirinya. Tak lama kemudian, Tommy membaca berita di koran yang menyebutkan bahwa Joe telah tewas dihabisi oleh Sam. Hank, yaitu sang ayah, mulai menyadari perubahan yang aneh pada putranya, mengingatkannya kembali pada masa lalu ketika ia sendiri pulang dari perang Vietnam dan sulit berhubungan dengan keluarganya. Pada suatu kesempatan di arena es, Sam memperhatikan bagaimana Tommy terlihat begitu dekat dengan Grace dan anak-anaknya. Awalnya, ia mengucapkan terima kasih kepada sang adik karena sudah menjaga keluarganya, namun tiba-tiba ia diliputi rasa curiga dan menuduh bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang terlarang. Keyakinan itu menghantuinya dan membuatnya tidak percaya pada siapapun. Did you fuck her? What? You kidding? Two teenagers in love out there. What's going on in your head? What's making you think that? Slept in my house. Sam. Hey, don't bullshit me. Tidak lama kemudian, keluarga Joe datang untuk berkunjung. Istri Joe dengan sedih bercerita bahwa ia masih sering bermimpi tentang mendiang suaminya dan merasa sulit menerima kenyataan bahwa Sam bisa selamat sementara suaminya tidak. Ia bahkan bertanya apakah Sam menyaksikan kematian Joe, namun Sam dengan berat hati berbohong dan mengatakan bahwa ia tidak tahu. I think he was friends with your dad. Wait, are you gonna wave? Did you hear anything? I mean, was he on his own? Did you see him die? No. Malam berikutnya, Sam mulai kehilangan kendali. Ia berkeliling rumah dengan pistol di tangannya sambil menata gelas, lalu menghubungi komandannya dan berkata bahwa ia ingin segera kembali bertugas karena merasa tidak ada yang memahami dirinya di rumah. Namun, komandannya justru meminta Sam untuk meluangkan waktu lebih banyak bersama keluarganya. Saat makan malam berlangsung, anak-anak mulai bercanda, tetapi Sam tiba-tiba marah besar dan membentak mereka. Grace berusaha menenangkan situasi, namun Sam memilih untuk pergi. Melihat itu, Isabel bertanya kapan paman Tommy akan datang kembali, seolah menyiratkan bahwa ada sesuatu yang salah dengan ayahnya. Grace pun ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di Afghanistan, namun Sam malah balik mempertanyakan hubungannya dengan si Tommy. Grace menegaskan bahwa tidak ada apa-apa, tetapi Sam tetap terjebak dalam kecurigaannya sendiri. We kissed, that's it. I missed you. I think you're fucking Tommy.
Malam itu, Sam pergi ke makam Joe dan termenung, menyadari bahwa prajurit itu masih sangat muda, baru berusia 21 tahun. Keesokan paginya, Isabel terlihat ketakutan saat melihat ayahnya pulang. Ia mundur menjauh sambil menahan tangis. Sam berusaha memeluk anak-anaknya sambil berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Now, have fun. Ia kemudian mengatakan pada Grace bahwa semalaman ia memikirkan keluarga dan akhirnya sadar betapa beruntungnya dirinya masih hidup dan bisa pulang hidup-hidup. Mereka pun berpelukan erat. Saat ulang tahun Maggie tiba, keluarganya berkumpul di rumah Hank. Tommy datang membawa seorang gadis bernama Tina yang baru saja ia kenal dalam waktu singkat. Maksudnya, ia ingin mencairkan suasana, namun Tina justru banyak berbicara hal-hal yang tidak pantas tentang militer hingga membuat Sam tegang. Dad, you know? Stop playing with your cake. What do you mean? Isabel, let it go. I didn't get anything that I wanted on my birthday. Isabel. And you were in stupid Afghanistan. Hopefully, my grades. Isabel, we're trying to listen to our guests. Stop it. What got you into it? So, I'm gonna change that though. Mom and Uncle Johnny have sex all the time! Enough! Did you just stay dead? Isabel! Can I go home now? I wanna go to bed. Suasana pun langsung hening dan penuh keterkejutan. Mereka akhirnya pulang dalam diam. Malam itu, Isabel meminta maaf kepada ibunya, mengaku hanya ingin membuat ayahnya marah. Maggie juga berpendapat sama bahwa ia lebih suka bersama Tommy. Malam yang sunyi itu membuat Sam semakin hancur. Ia duduk di ruang tamu, bertanya pada istrinya apakah anak-anak sudah berdoa sebelum tidur, lalu tiba-tiba melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan dapur baru menggunakan linggis. Sambil berteriak, ia berkata bahwa ia bertahan hidup demi keluarganya, namun justru merasa dikhianati. You know what I did to get back to you? No. I can do with this fucking ass! Please, our girls, please. You know how much I love you! You're fucking my brother! You're fucking my brother in my fucking house! He fucking suffered because of you! Fucking get back to you! Dalam amarahnya, ia bahkan memukul kepalanya sendiri. Tommy kemudian datang mencoba menenangkan, tetapi Sam malah mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala adiknya sendiri. Polisi kemudian segera mengepung rumah, membuat keadaan semakin mencekam. Sam keluar sambil berteriak bahwa dirinya bukanlah pahlawan karena tidak ada yang tahu kebenaran tentang apa yang sebenarnya ia lakukan di Afghanistan. Ia sempat mengarahkan pistol ke kepalanya sendiri hingga Grace dan Tommy mencoba menghentikannya. Shut up! He's my brother! Just stop for a second! I'm no fucking hero! You know what I've done? Hey, just let me talk to him. He's my brother. Give him a minute. Fire! Shoot me! Fucking come on! Sam! Fucking shoot me! You hear me? My brother! Sam! You're my family. Pada akhirnya, Sam menyerah, melepaskan senjatanya dan pasrah ditahan. Setelah itu, ia dibawa ke klinik psikiatri veteran perang. Di rumah, Grace membuka sebuah surat peninggalan Sam, sebuah pesan yang hanya boleh dibaca jika ia tidak kembali dari Afghanistan. Isinya adalah ungkapan cinta mendalam kepada Grace dan kedua putrinya. Kata-kata itu begitu menyayat hati hingga membuat Grace menangis terseduh-seduh. Beberapa waktu kemudian, saya menghubungi Tommy dari klinik untuk berdamai, sementara Grace datang menjenguk suaminya. Ia mengatakan bahwa ia telah mencintai Sam sejak usia 16 tahun dan menegaskan jika Sam tidak mau mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, maka ia tidak akan bisa menemuinya lagi. Tertekan oleh kenyataan itu, Sam akhirnya menangis dan mengakui bahwa ia sendirilah yang telah menghabisi Joe William.
Grace memeluknya dengan erat, namun meski akhirnya ia berani jujur, Sam masih diliputi pertanyaan besar dalam hatinya, apakah dirinya bisa kembali hidup normal setelah semua yang telah ia lalui. I killed Joe Willis. I have seen the end of war. I killed him. Can I live again? Dan itulah akhir dari perjalanan Sam, sebuah kisah penuh luka, pengorbanan, dan bahkan pergulatan batin yang sulit sangat dilupakan. Tamat! Dari cerita ini kita belajar bahwa seorang tentara yang pulang dari medan perang tidak selalu kembali sebagai orang yang sama, karena trauma dan luka batin mampu mengubah segalanya. Kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan adalah pondasi utama dalam sebuah keluarga, dan tanpa itu kebersamaan mudah runtuh. Namun kasih sayang, kesabaran, serta keberanian menghadapi rasa bersalah dan penderitaan bisa menjadi kunci untuk menemukan kembali kedamaian. Pada akhirnya, film ini menegaskan bahwa cinta keluarga adalah cahaya yang mampu menuntun seseorang keluar dari kegelapan, asalkan setiap orang berani membuka diri dan saling percaya.